kita masuk ke jenis konten pertama yang sangat krusial, yaitu konten edukatif. Fokus utamanya adalah membantu audiens memahami masalah, manfaat produk, hingga cara pakai yang benar melalui format seperti karusel, video explainer, atau konten mitos versus fakta. Tujuannya sangat strategis, memperpanjang waktu tonton, membangun kredibilitas merek, dan yang terpenting, menurunkan keraguan konsumen sebelum melakukan pembelian. Contoh suksesnya terlihat pada merek seperti Summerthing dan Skintific. Ingat, kunci keberhasilan konten edukasi adalah menyederhanakan topik yang kompleks tanpa menghilangkan esensi maknanya. Jenis konten kedua adalah demonstrasi dan tutorial. Fokus utamanya bukan sekadar menjelaskan konsep, melainkan memberikan bukti nyata melalui praktik langsung. Format populer seperti unboxing dan video sebelum sesudah pemakaian terbukti sangat efektif mengurangi ketidakpastian konsumen. Calon pembeli dapat melihat tekstur, langkah penggunaan, hingga hasil akhir produk secara transparan. Di Indonesia, kategori kecantikan dan fashion memimpin tren ini, menyumbang hampir 50% total transaksi video commerce pada tahun 2025. Kuncinya, tutorial bukan hanya soal membangun awareness, tetapi merupakan alat konversi yang sangat kuat untuk meyakinkan calon pembeli. Kita beralih ke jenis konten ketiga, yaitu konten hiburan dan tren. Tujuan utama konten ini bukanlah untuk menjelaskan fitur produk, melainkan murni untuk membuka pintu atensi audiens melalui humor, emosi, atau adaptasi tren terbaru. Format ini sangat ampuh di tahap awal pemasaran untuk meledakkan jangkauan dan membuat brand kita terasa relevan secara budaya. Namun, perhatikan satu risiko utamanya. Audiens seringkali mengingat lucunya video tersebut, tetapi lupa dengan nama brand kita. Agar tetap efektif menghasilkan konversi, pastikan daya tarik visual Anda sangat kuat di 3 detik pertama. Dan yang terpenting, jaga agar identitas merek Anda tetap tertanam jelas di sepanjang video. Selanjutnya, kita bahas jenis konten keempat, yaitu testimoni, review, dan user-generated content atau UGC. Format ini sangat efektif karena murni bekerja berdasarkan prinsip bukti sosial. Konsumen cenderung jauh lebih mempercayai pengalaman sesama pengguna dibandingkan klaim iklan, terutama jika konten tersebut terlihat natural. Anda bisa memanfaatkan review jujur, video before after, atau mengangkat komentar positif pelanggan. Efek utamanya sangat vital, memperkuat trust, menekan keraguan, dan langsung mendorong konversi. Faktanya, 67% penonton Indonesia menganggap kreator sebagai sumber terpercaya, menegaskan bahwa suara konsumen adalah ujung tombak penjualan. Kita tiba di jenis konten kelima, yakni konten kolaborasi, kreator atau influencer. Mengapa kolaborasi ini sangat penting? Karena kreator membawa 3 aset tak ternilai yang sulit dibangun oleh merek sendiri secara instan. Pertama, atensi audiens yang sudah terbentuk dan setia. Kedua, kepercayaan murni yang telah mereka bangun bersama komunitasnya. Dan ketiga, kemampuan bercerita menggunakan bahasa yang autentik serta relevan. Melalui kolaborasi, kita tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi juga mentransfer kredibilitas kreator ke produk kita. Dampaknya sangat nyata. Sebagai contoh, kreator Dewi Vano mencatat lonjakan pendapatan hingga 50% hanya dari penandaan produk melalui YouTube Shopping. Selanjutnya, kita masuk ke konten video pendek atau short form video. Format ini adalah senjata paling ampuh untuk membangun awareness dan jangkauan audiens secara cepat. Kekuatannya terletak pada kecepatan konsumsi dan distribusi algoritmik yang masif. Data menunjukkan 91% orang Indonesia rutin menonton YouTube Shorts setiap bulannya. Video pendek sangat ideal untuk hook produk, teaser tutorial, hingga konten mitos versus fakta. Namun, karena keterbatasan durasi, penting untuk memposisikan format ini sebagai pintu masuk utama.
Tujuannya adalah memancing rasa penasaran audiens sebelum mengarahkan mereka ke konten yang lebih mendalam pada platform lainnya. Format selanjutnya adalah live streaming dan live shopping, yang kini menjadi ujung tombak interaksi digital. Keunggulan utamanya terletak pada kombinasi hiburan, demonstrasi produk, dan respon real-time yang mampu menjawab keraguan konsumen dalam satu waktu. Di Indonesia, kategori kecantikan, fashion, dan makanan merupakan penggerak utama tren ini. Berdasarkan data terbaru, lebih dari 30% pengguna aktif YouTube menonton konten live setiap harinya. Dengan nilai transaksi rata-rata mencapai $6 Amerika, format video commerce ini terbukti sangat efektif dalam mendorong konversi instan, terutama di kategori kecantikan yang kini menyumbang 50% dari total volume perdagangan digital. Terakhir, kita membahas dua jenis konten krusial untuk menjaga loyalitas dan mendorong penjualan. Pertama, konten interaktif. Melalui polling, kuis, atau sesi tanya-jawab, kita tidak hanya meningkatkan angka engagement, tapi juga membuat audiens merasa didengarkan dan menjadi bagian dari komunitas brand kita. Kedua adalah konten promosi atau hard selling. Meskipun tujuannya adalah konversi langsung seperti diskon atau bundling, kunci keberhasilannya terletak pada penempatan. Jangan langsung berjualan, gunakan alur logis. Mulai dari edukasi, demonstrasi produk, dan testimoni pengguna terlebih dahulu, barulah diakhiri dengan penawaran promosi sebagai puncaknya. Strategi ini memastikan audiens sudah cukup yakin sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli. Sebagai rangkuman dari materi kita, mari perhatikan matriks komprehensif berikut. Matriks ini memetakan setiap jenis konten dengan fungsi, tahap funnel, dan metrik pengukurannya secara spesifik. Untuk tahap awareness, gunakan konten hiburan, kolaborasi kreator, atau video pendek dengan KPI utama seperti reach dan views. Saat audiens masuk tahap consideration, beralihlah ke konten edukatif, tutorial, serta testimoni, lalu pantau metrik seperti watch time atau click-through rate. Terakhir, untuk memicu action, manfaatkan live shopping dan konten promosi guna menutup transaksi dengan fokus pada GMV dan revenue sebagai indikator kesuksesan Anda.